Sobat BK, kembali lagi sama Gaby di Insight Podcast santai, podcastnya kita-kita. Halo guys, apa kabar? Aku harap kita semua baik-baik aja dan pastinya sehat nih. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng lagi, tapi aku gak akan sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama food vlogger yang lagi hype banget nih. Nah, kalian penasaran gak sih siapa orang? Kalau gitu kita langsung aja panggilkan Lins WS. Hai teman-teman, Lins WS, nyam kenyang. Wah, keren banget nih. Apa kabar Mas Lins? Puji Tuhan, kabar saya baik, sehat. Kalau Mbak Gaby sendiri gimana? Puji Tuhan, saya juga baik, sehat. Nah, Mas Lins boleh spill dikit gak sih kesibukannya akhir-akhir itu ngapain? Nah, sebagai content creator ini, aku tuh masih ada project. Kayak misalnya mau bikin makanan Nusantara terkenal lah di mancanegara. Jadinya tuh aku sering keliling Indonesia kayak Jawa, Sumatera buat cari-cari makanan yang ada di daerah itu. Wah, keren banget dilihat-lihat nih. Food vlogger satu ini sibuk berkarir banget ya guys ya. Nah, ngomongin masalah karir nih Mas Lin. Sekarang itu kan dilihat-lihat tuh banyak banget karir yang lagi ngetrend. Kayak content creator, terus kayak Mas Lin, food vlogger, terus digital marketing, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Mas Lin sendiri ini kan memulai karir sebagai food vlogger itu dari YouTube ya? Yeah. Karena kan TikTok belum se-booming sekarang nih. Nah, boleh nggak sih spill dikit perjalanannya Mas Lin itu bisa berkembang di industri ini? Nah, ya, saya kan dulu mulainya itu dari YouTube kan. Itu sebelum kayak TikTok booming lah kayak sekarang ini. Nah, kebetulan tuh saya punya hobi kayak makan, masak, dan juga kebetulan tuh saya ada bakat kayak edit video. Nah, di situ saya iseng-iseng lah coba bikin konten-konten kayak gitu. Bermulanya itu dari waktu saya ngopi di teras rumah itu malam-malam kayak gabut, tiba-tiba tuh ada kepikiran plus gitu kayak apa aku coba jadi konten kreator aja ya. Nah, akhirnya cobalah di tahun 2017 itu saya mulai project itu. Nah, penonton tuh masih sedikit. Nah, tahun akhirnya di tahun 2020 itu penonton saya mulai kayak melonjak drastis. Nah, itu yang bikin saya terpacu semangat buat bikin kontenin lagi, ngembangin konten channel ini. Oke, keren banget nih Mas Lins. Nah, tapi nih sekarang nih kalau dilihat-lihat ini kan banyak banget anak muda yang memulai karir ini karena ikut-ikutan tren, FOMO lah ya bahasanya. Nah, menurut Mas Lins sendiri nih, kira-kira apa sih yang perlu disiapin sama anak-anak muda zaman sekarang sebelum mereka memulai karir cuman karena ikutan tren? Nah, bagi generasi Gen Z inilah ya, nah itu tuh masih banyak yang ikut-ikutan atau yang dapat dibilang FOMO. Nah, itu tuh jadi masalah lah besar buat kita. Kayak misalnya dalam karir nih ya, karir itu sebenarnya kan bukan hal yang untuk main-main kan. Jadinya tuh kita harus mempersiapkan itu dengan matang. Kalau kita cuma kayak ibaratnya ikut-ikutan atau FOMO, itu bakal berhenti di tengah jalan karena kita nggak tahu kan misalnya itu passion dan bidang yang ada di diri kita itu apa. Kalau cuma kita ikut-ikutan bakalan gagal nanti di tengah jalan. Jadinya tuh kita harus refleksi diri kita, tahu gimana kelebihan diri kita, passion kita gitu. Oke, setuju banget nih aku sama Mas Lins. Nah, ini kan kita lagi ngomongin soal tren karir nih Mas Lins. Nah, sekarang itu banyak banget anak muda yang jadi nganggur karena mereka itu berkarir tapi nggak sesuai kemampuan dan passion mereka. Nah, mereka tuh merasa terjebak karena yang nggak cocok aja sama pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, menurut Mas Lins gimana nih tentang persoalan ini? Nah, ya jadinya kalau kita salah pilih karir dan jurusan yang pertama itu, kita jadinya tuh kayak lesu, gak ada semangat buat ngejalanin karir itu karena ya emang itu bukan passion kita. Nah, bedanya kalau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan passion kita, jadinya tuh kita senang dalam menjalani hal tersebut, enjoy, ada tantangan, itu bisa jadi semangat kita karena kita senang kan dalam menjalani hal itu. Oke, nah ini bener banget nih apa yang disampaikan sama Mas Lins ini. Nah, tapi nih kalau dilihat-lihat sekarang itu kan banyak Gen Z yang mereka tuh merasa aman kalau mereka
berkarirnya sesuai dengan tren nih, kayak ya biar lebih apa ya, terlihat aja gitu, oh dia kerjanya content creator dan segala macam gitu. Nah menurut Mas Lins ini salah nggak sih kalau kita memulai karir tapi kita ngikutin tren bukan karena kemampuan atau passion kita? Sebenarnya tuh boleh aja kalau kita mau ikutin tren seperti itu, tapi ya harus kita lihat juga, maksudnya kita tuh punya niat di bidang tersebut atau tidak. Kalau misalnya kita nggak punya niat ya buat apa gitu, kayak Betul. percuma kita coba ini, kayak misalnya ya nih, kalian lihat kontenku, oh ini viewersnya banyak, aku ikut coba jadi content creator soal makanan gitu, padahal di bidang itu bukan passion kalian. Nah itu kalau nanti di tengah jalan kalian bisa merasa kayak jenuh, bosan, dan kayak tertekan gitu. Oke, nah jadi kita kalau mau berkarir harus sesuai passion ya Mas. Ya. Oke. Nah kalau dari Mas sendiri nih, ada nggak sih tips biar kita tuh bisa menemukan karir atau jurusan sesuai dengan kemampuan atau passion kita? Nah kalau soal tips, ini sesuai pengalaman saya saja ya. Yang pertama tuh saya introspeksi diri saya dulu, refleksikan diri saya dulu. Nah setelah itu saya cari tahu kesukaan saya itu apa sih. Nah kalau kesukaan kan kayak masak, memakan, buat video. Nah di situ coba aku kembangin ke bidang karir ini. Nah itu kan jadinya aku senang kan kayak menjalani pekerjaanku ini. Nah kalian juga harus begitu, ketahui dulu kemampuan dan passion kalian masing-masing. Setelah itu kuncinya percaya pada diri kalian sendiri, gak usah dengerin kata orang dulu lah. Intinya yang tahu diri kalian itu ya cuma kalian sendiri, dan banyakin berdoa. Nah jadi di sini tuh Mbak Gaby, kalau soal ini kan bahas kita karir ya. Ya betul. Nah Mbak Gaby berkarir sebagai host ini tuh merasa tertekan atau malah merasa senang bisa jadi host di podcast seperti ini? Kalau aku sendiri nih, aku merasa seneng banget pastinya, karena aku ini berpikir kalau aku punya passion di dunia broadcasting. Nah, dulu awalnya aku tertarik di dunia broadcasting itu waktu SMA. Terus aku mengembangkan hal itu dan akhirnya aku dapat kesempatan hari ini untuk bisa jadi host di Insight Podcast ini dan bisa ngobrol bareng Mas Lins gitu. Berarti itu karena Mbak Gaby tuh udah tahu passionnya dulu ya? Yes, betul. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau misalnya kita tahu passion dan bidang yang ada di diri kita, jadinya kayak kita berdua senang dalam menjalani pekerjaan dan karir yang kita miliki. Seperti itu. Betul banget teman-teman. Wah bener-bener asik banget dan sih obrolan hari ini tuh kita dapat banyak hal baru dan hal menarik ya teman-teman. Nah jadi buat kalian yang masih galau soal karir nih, ingat kata-kata Mas Lins tadi, kita harus memulai berkarir itu sesuai dengan passion atau kemampuan kita. Jangan sampai kita berkarir cuma karena tren atau karena FOMO semata aja, karena itu pasti akan merugikan kita. Betul? Betul sekali Mbak Gaby. Nah, oke, terima kasih banget Mas Lins sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan sudah mau sharing pengalaman berharganya bareng kita nih. Nah, terima kasih juga ya Mbak Gaby sudah mau mengundang saya ke podcast ini. Tapi bentar Mbak Gaby. Mbak Gaby itu ngikutin YouTube saya nggak sih? Oh, pastinya ngikutin dong. Saya udah ngikutin sejak awal Mas Lins hype nih, di awal tahun 2020 lah ya. Nah, saya itu ngikutin banget sampai hari ini saya ngikutin. Berarti tahu opening dari dulu saya mulai berkarir itu sampai sekarang ya? Tahu dong, siapa yang nggak tahu? Kita bisa opening bareng nggak sih Mbak Gaby? Boleh, Mas Lins pimpin ya. Oke. Lins es, nyam 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 nyam, kenyang. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin Insight Podcast. Nah, stay tune di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian. See you di next episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Mas Lins. Oke, sama-sama Mbak Gaby. Terus